Wuling Cloud EV ini baru aja diperkenalkan dan kemarin tuh harganya masih estimasi, tapi lo yang mau udah bisa pesen. Itu sekitar 410 juta. Nah, seperti apa mobilnya? Tonton dulu videonya sebelum beli. Oke. Ya, jadi Cloud EV ini tuh mobil listrik ketiga dari Wuling yang ada di Indonesia ya. Ini dari tampilan, dari dimensi menurut gua jauh lebih proper daripada dua model sebelumnya. Dia masuknya ke medium hatchback ya. Secara tampilan juga ini menurut gua keren. Dia simple tapi punya karakter gitu. Kita mulai dari lampunya yang ini dibikin panjang dari kiri ke kanan. Terus di sini ada lampu utamanya. Kemudian ada grill dan dia pakai krom-kroman tipis aja gitu ya. Sini ada kameranya buat fitur ADAS-nya. Dan ini ada logo Wuling yang dibikin gede. Terus unik itu dia kayak bertingkat gitu kan. Set, yoi. Wah, cakep lah. Kalau bagian samping, nah dari samping juga tetap kelihatan keren. Terutama karena dia tuh bannya gede gitu ya. Jadi proporsional sama bodinya. Dia pakai pelek 18 inci 215 50 untuk bannya ya. Terus bukaan kuncinya juga dia kalau misalnya tertutup ini rata, jadi udah kayak mobil modern sekarang lah. Ini dibikin blackout, belakang juga blackout. Nah di belakang konfigurasi lampu kombinasinya juga sama kayak di depan, jadi dari kanan sampai ke sana ya. Ada logo Cloud EV-nya, ada logo Wuling. Sini ada tipis-tipis saja tarikan garis chrome-nya. Dan ini di spoilernya ada sensor. Yoi. Sekarang kita lihat bagasinya. Dia udah power back door. Jadi praktis dan ternyata bisa muat banyak. Udah disediain koper nih. 1, 2, ada full box juga. Tas juga bisa masuk. Orang juga kalau bawa banyak, anak kecil mungkin bisa masuk sini ya. Tapi dia bawahnya tuh dalam banget, kayak kolam. Jadi mungkin agak susah buat narik barang ya. Tapi ini sebenarnya karena dia lagi bawa barang yang banyak. Kalau misalnya enggak, ini ada lantainya jadi cukup lumayan rata. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya. Ini ruang kabin dari Cloud EV ini memang jadi salah satu daya tarik karena nyaman dan juga lega. Lo jadi kayak berasa lagi di rumah. Pertama, lihat gue suka banget desain dashboardnya itu udah kayak meja gitu. Apalagi ini ada asen-asen kayunya, jadi kelihatan lebih berkelas gitu. Nggak harus nongolin yang futuristis ya. Buat MID-nya ada layar segini aja, tapi ini cukup lumayan lengkap dan juga gampang dilihat. Tapi di sini layarnya gede banget. Nah, tapi untungnya dia nggak ngalangin ke depan sih ya, cukup proporsional. Ini sih asik banget nih, luas banget bagian depannya. Apalagi ada tempat-tempat buat naruh juga, jadi kayak lagi di cafe. Udah gitu dia juga punya keunggulan di joknya, dan ini joknya tuh beneran empuk. Bahkan Wuling nyebutnya dia punya fitur sofa mode, jadi ini bisa direbahin sampai belakang. Aduh, gile. Kalau ketiduran bangunin ya. Oke. Jadi mager ya, saking nyamannya, tapi beneran nyaman dan juga ini luas, gue suka sih. Konsol tengahnya juga ini kayak lagi di meja gitu ya, ada wireless chargingnya, ini buat cup holdernya bisa 3 dan ini bentuknya kayak kartu keriting ya. Tempat penyimpanan di bawah juga tempat penyimpanan yang cukup gede juga. Terus ada soket-soket ya buat ngecas. Ini bagasinya. Laci. Nah, untuk setirnya juga ini sebenarnya mirip-mirip sama Wuling REV ya. Dan dia bisa tilt dan teleskopik nggak? Bisa tilt tapi, oh bisa. Ya, ini asik. Jadi udah bisa tilt dan teleskopik. Nah, terus buat ngoperasiinnya di mana? Sini nggak ada knop-knop buat transmisi. Ini ada di sebelah sini. Aduh, ini juga agak kagok sebenarnya karena rata-rata tuh sebelah kanan, tapi ini di kiri. Mungkin ini karena versi Indonesia dipindahin kan setirnya jadi setir kanan, jadi posisi sebelah sini. Cuman ya lumayan lah di sini, jadi lebih clean. Terus buat rem parkir elektriknya ada di sini, tuas. Dia juga udah elektrik. Sisanya oke sini, enak banget menurut gue. Duduknya tuh joknya nih paling ini nih. Udah gitu pengaturannya juga udah elektrik, jadi kita gampang banget untuk nyari posisi berkendara yang ideal. Nih kalau disenderin, pergerakannya agak lama ya. Aduh, tuh bener di punggung tuh
enak banget gitu ya. Dan dari luar aja kalau ketika lo baru masuk tuh ngelihat motifnya yang begini nih, tekstur-teksturnya itu jadi kayak pengen tidur gitu ya. Makanya mudah-mudahan kenyamanannya nggak membuai yang akhirnya jadi kita ketiduran lagi nyetir, jadi jangan, bahaya. Ini juga cukup unik buat bukaan pintu dan handle-nya. Terus di bagian bawahnya ada speaker-speaker dan juga tempat penyimpanan. Kita cobain duduk di belakang kali ya. Yuk. Nah ini di belakangnya juga ternyata, wah ini mobil emang beneran lega banget sih. Enak banget loh. Lantainya rata, terus ini, waduh jaraknya jauh banget. Bahkan dengan posisi gue tadi, biasa gue agak ke belakang tuh jauh banget. Dan joknya tuh sama kayak di depan gitu, empuk-empuk. Wah ini asik banget sih, gokil. Jalan jauh juga tuh. Ini buat orang-orang kaya yang biasa disetirin juga ini enak banget loh duduk di belakang sini tuh. Tinggal misalnya di sini ditambah lah nanti layar atau apa gitu-gitu makin oke lagi. Begitu dia juga ada sandaran tangannya yang ada cup holdernya. Jadi makin wah gokil, asik sih duduk di belakang Klo TV tuh enak banget. Tapi tetap rasa penasarannya pas lagi nyetir, yuk kita cobain yuk gimana rasanya pas dijalanin. Oke, sekarang kita langsung nyobain gimana rasanya si Klo EV ini ketika dipakai di jalan raya. Impresi pertama sih tadi sama kayak pas kita masuk kabinnya, emang ini lega dan posisi duduknya, joknya itu beneran nyaman cuy. Nah untuk tenaganya sendiri dia pakai baterai. Sebenarnya ini Wuling belum ngasih apa namanya spesifikasi yang resminya ya. Cuman kalau dari bocoran-bocoran itu baterainya di sekitar 50 kW-an. Ini bisa jalan sampai 460 km. Ini dia pakai LFP ya. Nah, tenaganya sendiri itu sekitar 130 PS dan torsinya 200 Nm. Sebenarnya ini sama kayak mobil-mobil 1500 cc lah. Agak kenceng dikit, agak bertenaga dikit. Pas dipakai juga memang ini cukup enteng, responsif juga si pedal gasnya. Jadi kalau misalnya buat dipakai stop and go tuh enak lah, nggak ketinggalan. Nah, ini cobain. Jadi memang kebiasaan Wuling sih dia ngasih performa untuk mobil-mobil listriknya tuh sebenarnya pas-pasan lah gitu ya, nggak berlebih. Padahal kan sebenarnya mobil listrik tuh identik sama akselerasinya yang apa, tapi Wuling nggak ke situ. Mungkin juga untuk ngejar di efisiensi baterainya, makanya ini jaraknya bisa sampai 460 walaupun baterainya sebenarnya kecil ya kalau cuma 50 kWh gitu. Nah, jadi rasanya gimana ya normal-normal aja karena memang mobil listrik semuanya mirip sih ya. Nggak ada karakter yang spesifik gitu di tiap mobilnya. Terus untuk handlingnya, nih kita cobain. Nah, handlingnya ini agak lumayan keras tapi masih tetap nyaman. Tadi lewat jalan-jalan berlubang nih, gue cobain lagi. Nah ini sebenarnya masuk hitungannya keras lah gitu, tapi di dalam kabin tuh nggak berasa. Bisa jadi ya selain karena profil bannya juga si jok ini emang enak banget gitu, empuk. Jadinya makin menambah kenyamanan. Berasa di kafe atau di ruang tengah kali di rumah, tapi bisa jalan. Untuk setirnya ini juga mirip-mirip ya, dia enteng, feedbacknya dikit banget, bahkan hampir nggak berasa. Buat rem ini ada beberapa settingan, jadi ada sport, standar, sama comfort. Yang comfort memang dia nggak kayak pakem banget, nggak, tapi kayak malah jadi kayak nggak pakem gitu. Jadi untuk impresi berkendara secara keseluruhan ya ini mobil sesuai sama temanya lah, memang buat kenyamanan, buat bawa keluarga ini enak banget. Dan yang pasti dimensi jadi jauh lebih besar daripada mobil-mobil listrik Wuling sebelumnya. Visibilitas juga enak, kacanya kelihatan banget gede, spion segala macam ke belakang semuanya aman. Peredaman kabin ya sini juga standar karena si gemuruh masih kedengeran. Terus motor-motor juga ya sekilas ya masih kedengeran. Masih bisa ditingkatin lagi sebenarnya ini. Biar makin nyaman. Oke. Nah kira-kira kayak gini lah si Klo EV ini sebenarnya potensial banget buat jadi mobil harian yang juga bisa nampung banyak orang gitu ya, mengajak-ajak keluarga, ini cukup nyaman. Untuk harga sendiri kan udah bisa mesen, tadi udah gue mention juga di awal 410 jutaan, itu masih harga estimasi, bisa jadi nantinya bakal lebih murah lagi karena udah dapat insentif ya dari pemerintah itu ya. Kira-kira buat sebagai gambaran kayak gitulah. Tapi kalau misalnya udah bisa dibeli apa kagak itu udah bisa.
Oke, sekian dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.